Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, di sini kami akan sedikit menyampaikan edukasi terkait mental health pada Ibu Nifas. Ikuti terus ya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yasmin Fadilatun Nisa dan 3 rekan saya, Abelia Dea, Galuh Aprilia, dan juga Murni Kurnia. Pertama, kita perlu mengetahui lebih dahulu apa itu mental health. Mental health atau kesehatan mental adalah kunci status kesehatan seseorang, terutama ibu pasca persalinan yang menjadi topik kita pada kali ini. Ibu pasca persalinan atau ibu nifas akan mengalami perubahan secara emosional, psikologis, dan juga sosial. Jadi, kesehatan mental pada ibu nifas adalah kondisi di mana ibu akan mengalami adaptasi terhadap perubahan peran, menangani stres, dan membangun hubungan yang baik dan sehat dengan bayi dan keluarga. Nah, berikutnya, seberapa penting sih menjaga kesehatan mental pada ibu nifas? Jawabannya sangatlah penting. Karena yang pertama, masa nifas merupakan periode transisi yang besar bagi seorang ibu, yang mana ibu mengalami perubahan peran dari calon ibu menjadi seorang ibu yang harus bertanggung jawab merawat bayinya. Yang kedua, di masa ini ibu juga akan mengalami perubahan fisik dan juga hormon, yang mana perubahan ini perlu perhatian khusus dan juga dukungan yang lebih agar tidak menyebabkan stres. Dan yang ketiga, kesehatan mental ibu mempengaruhi hubungan antara ibu dan bayi, juga mempengaruhi kesehatan fisik keduanya. Tanda gangguan mental health pada ibu nifas yang pertama itu ada suasana hati tertekan, perubahan pola tidur menjadi tidak teratur, perubahan nafsu makan, perasaan tidak berharga dan kehilangan minat, ketidakmampuan berkonsentrasi, keinginan bunuh diri. Yang terakhir itu ada gejala psikotik yang meliputi delusi dan halusinasi seperti suara-suara yang mengatakan untuk menyakiti bayi mereka. Tingkatan gangguan kesehatan mental. Yang pertama itu ada postpartum, gangguan emosional ibu pasca melahirkan yang ringan dan bersifat sementara seperti mudah bersedih atau cemas. Yang kedua itu ada depresi postpartum, gangguan mental pada tingkat kedua yang ditandai dengan kesedihan yang mendalam, kelelahan dan kesulitan dalam merawat bayinya. Nah, yang terakhir itu ada psikosis postpartum, yaitu gangguan mental dengan gejala psikotik yang meliputi delusi atau halusinasi seperti suara-suara yang mengatakan untuk menyakiti bayi mereka. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gangguan mental pada ibu nifas. Yang pertama ada perubahan hormon. Penurunan hormon-hormon ini dapat mempengaruhi suasana hati atau mood swing pada ibu pasca melahirkan hingga menyebabkan depresi. Selanjutnya ada stres psikologis. Banyaknya tanggung jawab dan kelelahan sebagai seorang ibu bisa saja menyebabkan istri stres, bahkan mengalami depresi pasca persalinan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pasangan. Dukungan suami sangat diperlukan karena ibu tidak akan merasa beban dengan apa yang terjadi pada dirinya, baik dukungan saat hamil, saat bersalin, maupun saat mengalami masa nifas. Bagaimana mengelola stres dan emosi pada ibu nifas? Yang pertama dengan dukungan emosional dengan melibatkan pasangan keluarga untuk membantu merawat bayi dan pekerjaan rumah. Yang kedua istirahat yang cukup dengan tidur saat bayi sedang tidur untuk mengurangi kelelahan. Yang ketiga makan makanan sehat, bergizi, dan sesuai selera ibu untuk menjaga energi dan mood. Yang keempat, curhat dengan mengekspresikan perasaan kepada orang terdekat. Yang kelima, melakukan relaksasi seperti menarik nafas dalam, lakukan olahraga ringan atau senam nifas, maupun aktivitas yang disukai oleh ibu. Yang keenam, menggunakan aromaterapi yang dapat membuat ibu merasa rileks dan nyaman. Dan yang ketujuh, konsultasikan dengan tenaga kesehatan jika ibu merasa stres berat. Segera cari bantuan profesional. Beritahu suami dan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu. Yang pertama, kebutuhan ibu nifas. Ibu postpartum membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya untuk dapat menyesuaikan diri terhadap peran baru sebagai peran ibu. Dampak dukungan bagi ibu akan merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai oleh suami, keluarga, dan teman lingkungannya, menimbulkan rasa percaya diri dan perasaan berharga. Bentuk dukungan, memberikan perhatian, membantu ibu dalam merawat bayi, memfasilitasi hal-hal ibu yang dibutuhkan dan diinginkan, menjadi pendengar keluh kesah ibu. Dampak bagi bayi mendapatkan perawatan, kasih sayang, dan terpenuhi kebutuhan ASINya.
hubungan ibu dan bayi dapat terjalin dengan baik. Baik, untuk referensinya ada di atas sini. Sekian edukasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.